Haleluya, shalom, puji Tuhan. Berapa banyak yang merasa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita mengatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Saudara-saudara meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sebab itu kami bersyukur punya Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji menyembah-Mu. Kami terus akan mengagungkan Engkau. Mari Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami. Kami taruh dalam tangan-Mu. Haleluya. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dari semula telah Kau tetapkan
Saudaraku, kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Syukur bagimu Yesus. Syukur, syukur, syukur ya Aba. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Engkau Allah ajaib dalam hidup ini Tuhan. Shalom kekasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa saudara kalau ada pada hari ini semua karena Tuhan baik buat setiap kita. Saya percaya karena Tuhan pilih kita dan Dia memberi kesempatan bagi setiap kita untuk menerima anugerahnya, kemurahannya, destininya untuk tercapai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita ada sampai hari ini, memasuki hari yang ke-15 di tahun 2023. Sebuah anugerah berbentuk kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saja kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami mendengar firman. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Waktunya Tuhan berbicara, menyatakan isi hati kehendak Tuhan bagi setiap kami yang mendengar berita sukacita ini. Biarlah itu menjadi bekal bagi kami untuk memasuki hari-hari selanjutnya bersama dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita untuk pagi hari ini. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Dan saya percaya bukan saja hari ini, besok dan sampai selama-lamanya masa hidup kita yang Tuhan anugerahkan di bumi ini, kita akan tetap hidup dalam kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berkata Tuhan baik waktu mereka keadaan baik-baik saja. Waktu mereka punya usaha baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, anak mereka baik-baik saja, semua dalam keadaan baik-baik saja. Terlalu mudah bagi mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan baik dalam semua yang mereka alami dalam hidup mereka. Tapi saya mau katakan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kadangkala kita tidak menyadari cara Tuhan juga untuk menyatakan kebaikannya, yaitu lewat semua yang mungkin bagi kita anggap tidak baik, semua yang menyakitkan, semua yang mungkin menyulitkan, semua yang namanya pergumulan, tanpa kita sadari bahwa semua itu cara Tuhan untuk menyatakan, mengimpartasikan, menganugerahkan kebaikannya bagi saudara dan saya. Saudara pasti ingat bagaimana Yusuf ketika dia di dalam penjara. Perjalanan hidup Yusuf, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya sangat menyakitkan, menyedihkan. Dijual, dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual. Lalu saudaraku ketika dia ada di tanah Mesir, bagaimana dia bekerja di rumah Potifar, dia difitnah, kemudian dipenjara dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan yang Yusuf alami. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengerti, kita tahu, disitulah Tuhan menyatakan betapa baiknya Tuhan. Semua yang Yusuf alami, ternyata di balik semua itu ada kebaikan Tuhan buat Yusuf. Bahkan Yusuf berkata, mereka rekakan, saudara-saudara mereka rekakan yang mungkin tidak baik. Tetapi ternyata Tuhan pakai itu. Maksudnya di balik semua itu adalah untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Dengan dibuangnya Yusuf, dijualnya Yusuf ke Mesir, ternyata Tuhan pakai hal itu untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Dan bahkan sampai hari ini keturunan mereka masih ada sampai hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah cara Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang mungkin bagi kita tidak baik. Saudara melihat juga bagaimana kisah dari seorang Daniel dan juga teman-temannya, bagaimana mereka dibentuk, mereka dididik, dan mereka dipilih. Kemudian Alkitab berkata bahwa mereka menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang mengancam jiwa mereka, mengancam kedudukan mereka. Tapi kita melihat bahwa Tuhan sekali lagi menyatakan kebaikan Tuhan lewat apa yang mereka hadapi. Baik di dalam perapian yang menyala-nyala maupun di dalam gua singa. Tuhan hadir dan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik, sangat baik, bahkan sungguh teramat baik. Dan kita melihat mereka jadi orang-orang hebat di kerajaan Babel dan beberapa kerajaan pemerintahan raja yang satu memerintah dari masa kehidupan mereka. Ini sungguh luar biasa kekasih Tuhan. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sepertinya saudaraku diizinkan Tuhan untuk mengalami segala hal yang menyakitkan. Tetapi disitulah cara Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan buat mereka. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang saat ini sedang mungkin membuat engkau sakit, engkau bersusah payah, engkau mungkin sedang menjerit, engkau sedang mungkin bergumul saat ini, dengar baik. Kalau Tuhan menyatakan kebaikannya bagi Yusuf melalui peristiwa di penjara dan sebagainya,
Dia juga pasti Allah yang sama akan menyatakan hal yang sama buat saudara. Dia akan menyatakan kebaikannya bahkan mungkin dalam berbentuk yang berbeda. Tapi saya percaya kebaikan Tuhan akan membawa kita merdeka, membawa kelegaan bagi kita, mendatangkan sukacita bagi kita. Kalau dia buat hal yang sama buat Sadrak, Mesak, Abednego, dia buat untuk Paulus, untuk bahkan tokoh-tokoh yang lain tercatat dalam Alkitab. Allah yang sama, saudaraku yang kekasih. Dulu dia baik, hari ini dia baik, bahkan minggu-minggu mendatang, hari-hari mendatang. Buat Tuhan pasti sangat baik, tetap baik buat saudara dan saya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, entahkah senang, susah, suka, duka, kaya, miskin, sakit, sehat, Tuhan menyatakan, Alkitab berkata, dia bekerja di dalam segala sesuatu. Lalu dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kebaikan Tuhan, supaya kita tetap menikmati kebaikan Tuhan, entah keadaan susah ataupun keadaan senang, sakit atau sehat, kaya atau miskin, kebaikan Tuhan selalu kita nikmati, kita rasakan dan tidak terambil dari hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara pada hari ini. Yang pertama, jika engkau ingin menikmati kebaikan Tuhan, yang pertama, hiduplah di dalam kekudusan. Saya kemanapun pergi, saya akan selalu berbicara tentang kekudusan, kekudusan, dan kekudusan. Dan kalau saudara bertanya kepada Tuhan, hal yang Tuhan paling inginkan dari setiap kehidupan orang yang percaya adalah dia mau setiap saudara dan saya hidup kudus. Hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Orang hidup kudus, mereka gak kompromi dengan dosa. Gak ada alasan untuk mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Tidak ada alasan apapun saudara berani berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Itu orang kudus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 14 Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan, tidak akan mengalami kebaikan Tuhan, tidak akan pernah menikmati kebaikan Tuhan. Karena kita berkata tanpa kekudusan kita tidak akan lihat Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, sehat, dalam keadaan sakit sekalipun. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata hidup kudus. Hidup kudus. Tuhan serius dengan kekudusan dan Tuhan gak kompromi soal hal ini, saudaraku yang kekasih. Waktunya kita sudah bukan lagi main-main dengan dosa, sudah bukan lagi main-main saudara dalam hidup kita. Sudah bukan waktunya lagi kita kompromi. Sudah waktunya kita mengambil keputusan, berkata tegas kepada Tuhan, dan juga kita berkata tegas kepada dosa. Bahwa tidak akan pernah lagi kita melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kudus adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang hidupnya kudus adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian. Untuk dia mau mengimpartasikan kebaikannya, bukan cuma hal yang biasa, kebaikan yang biasa, tapi lebih daripada itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan akan setiap saat, setiap waktu, setiap hari akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Wow, sungguh indah hidup ini kalau kita mengalami kebaikan Tuhan. Setiap saat Alkitab berkata dalam Roma 8 tadi ayat 28, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, dia baik buat setiap kita. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang kedua atau bagian yang kedua, kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku yang kekasih, pastikan saudara tidak beralih ke tempat lain, saudara tidak kemana-mana, saudara tidak ke lain hati, saudara tetap tinggal di dalam Tuhan.
Saudara tetap tinggal di dalam firman-Nya, apapun yang terjadi, keadaan apapun yang saudara hadapi, tetap tinggal di dalam firman. Orang yang tinggal dalam firman-Nya adalah orang yang tetap berpegang. Orang yang tinggal dalam firman-Nya adalah orang yang berkomitmen, orang yang berprinsip, sekali percaya, sekali taat, sekali setia kepada firman-Nya. Mereka akan tetap setia sampai selama-lamanya. Doa mereka belum dijawab, mereka tidak akan goyah. Apapun tidak akan pernah mengalahkan mereka. Apapun yang tidak akan pernah bisa menggagalkan iman mereka. Sekalipun keadaan mereka belum berubah, mereka akan tetap berkata, tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia pasti mengerjakan apa yang dijanjikan. Saya suka berkat semua yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Dan Dia akan mengerjakannya bagi saudara dan saya yang percaya sampai tuntas. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kita di dalam Tuhan, firman-Nya di dalam kita, minta apa saja saudara. Wow, janji Tuhan bagi setiap kita sebuah janji yang sangat luar biasa, yang tidak membatasi permintaan kita, yang tidak membatasi kerinduan kita. Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besar untuk saudara dan saya mengalami janji Tuhan, untuk saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, untuk saudara dan saya mengalami yang namanya destiny Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mempersilakan kita minta apa saja. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sungguh indah, sungguh menyenangkan dan sangat membahagiakan jikalau kita tinggal di dalam Tuhan saudara. Maka saudaraku yang terlihat hanya Tuhan, dunia ini akan menghadapi Tuhan. Kita akan tersembunyi di dalam hadirat-Nya, di dalam hati, bahkan di dalam tangan Tuhan. Tidak kelihatan, yang kelihatan hanya Tuhan. Betapa indahnya hidup ini saudara. Yang jika kita tinggal di dalam Tuhan, Dia berkata minta apa saja. Bukankah satu hal yang sangat mudah, satu hal yang sangat menyenangkan jika Tuhan berkata minta apa saja saudaraku yang kekasih. Namun saya percaya yang Tuhan maksud adalah yang kita minta, semua yang memuliakan Tuhan, semua yang membuat kita makin cinta dengan Tuhan, semua yang membuat kita semakin setia dan taat, semua yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan anugerahkan itu. Dia akan tahan buat saudara. Dia akan perintahkan malaikatnya untuk mengirimkan buat saudara. Karena Tuhan tahu semua yang Dia berikan buat saudara dan saya, yang kita minta itu membuat kita akan semakin cinta Tuhan, semakin dekat, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan ibadah, bahkan ibadah akan menjadi kesukaan, doa akan menjadi kesukaan, pujian penyembahan akan menjadi kesukaan buat saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemudian saudaraku yang kekasih, dalam bagian yang terakhir atau hal yang ketiga, kalau saudara dan saya mau mengalami kebaikan Tuhan yang tiada hentinya dalam suka duka, dalam sakit sehat, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan apapun. Yang ketiga saya mau katakan buat kita, Matius 18 ayat yang ke-19, kita harus sepakat. Kita akan lihat ayat ini, Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari saudara kita belajar untuk sepakat. Kita belajar untuk sehati, kita belajar untuk satu arah, kita belajar untuk satu visi, kita belajar untuk satu tujuan kekasih dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kenapa Dia harus berdoa buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia berkata dalam doanya kepada murid-murid, kepada orang yang percaya kepada Dia, Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Bagaimana Bapa dan Kristus adalah satu, itulah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu sebuah unity bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, saudara. Kalau kita sepakat, tidak mendua hati, saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Tidak ada satupun yang dapat menghalangi doa kita. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kerenduan hati kita. Karena Tuhan suka dengan orang yang sepakat. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. 2-3 orang sepakat, Tuhan ada, saudara. Saudara mau melihat Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara mau melihat Tuhan hadir dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan saudara. Mari sepakat. Suami dan istri sepakat, gembala dan jemaat sepakat, bos dan bawahan sepakat. Maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dapat melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan akan mengimpartasikan, mencurahkan, menganugerahkan kebaikan yang berlimpah buat orang yang sepakat. Dan saya mau katakan buat kita, kalau kita sepakat, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Ada sebuah pepatah yang sering kali kita dengar waktu kita belajar. Bersatu kita teguh, bercerai runtuh saudara. Betapa indahnya sebuah yang namanya unity di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Untuk menjadi sepakat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan memang tidak mudah. Ada banyak perbedaan yang akan kita hadapi. Tapi saudaraku yang kekasih, sepakat menuntut kita untuk rendah hati. Sepakat menuntut kita untuk saling mengalah satu dengan yang lain demi sebuah tujuan yang mulia, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari sepakat kekasih Tuhan. Maka engkau akan melihat saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan itu turun dari kepala, jatuh ke jambu jubahnya Harun, mengalir ke bukit Sion. Demikian juga akan terjadi buat saudara dan saya. Melalui saudara dan saya, orang-orang di sekitar kita akan mengalami berkat Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan, supaya kita berfungsi, kita berdampak. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, pastikan juga kebaikan yang sama dialami oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang di tempat usaha pekerjaan kita, oleh siapapun. Karena Tuhan datang supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau orang hebat jika engkau dipanggil hari ini untuk menyaksikan berita ini. Engkau orang yang dipilih oleh Tuhan. Percaya. Kata orang 2023 tahun yang sulit. Dengar baik. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sepakat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang meniti. Tidak ada yang mustahil saudaraku yang kekasih bagi orang yang tinggal di dalam Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kami boleh mendengar berita firman terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan hari ini kami yang terpanggil, kami yang percaya, dan kami percaya kami sesuai ada dalam rencana Tuhan. Mendengar berita ini, bagaimana kami mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Engkau berfirman kami harus kudus, Engkau berfirman kami harus tinggal di dalam Engkau, Engkau berfirman kami harus sepakat. Roh Kudus tolong kami untuk kudus, untuk tinggal di dalam Engkau, dan untuk sepakat. Roh Kudus tolong kami untuk berkenan, untuk tambahkan dalam iman kami kekudusan, kasih, kesalehan, kelayakan, perkenanan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba berdoa, berikan kekuatan bagi semua yang mendengar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya pergumulan Tuhan tolong berikan jalan keluar, yang takut dan kehilangan atau patah semangat, Roh Kudus Engkau adalah sumber penghibur, Engkau penolong yang sejati. Hamba berdoa biar Engkau menolong, menjamah, mendatangkan sukacita penghiburan bagi mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkati usaha pekerjaan, pelayanan, keluarga, setiap mereka yang mendengar berita sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat keluarga besar LOB Ministry dimanapun
mereka berada, dari pimpinan sampai ke pengurus. Hamba berdoa minta berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadikan mereka naik dan tidak turun, kepala bukan ekor, berdampak, berfungsi di dalam nama Yesus sampai seluruh destiny Tuhan tercapai dalam keluarga besar LOB. Tuhan memberkati Pak Es, Ibu Jacqueline, Pak Anes, Kak Ima, Pak Sarmi. Tuhan memberkati semua pengurus dimanapun mereka berada, di kota-kota di mana mereka tinggal, Surabaya, di Paut, di Gorontalo, di Manado, di Pontianak, di Kendari, di manapun Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus, biar tetap sehati sepakat untuk menghadirkan Tuhan dalam karya-karya yang Tuhan anugerahkan bagi LOB Ministry. Di dalam nama Tuhan Yesus, usaha diberkati, pekerjaan pelayanan rumah tangga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati kota-kota di mana kami tinggal, pemerintahannya Tuhan berkati, bangsa dan negara ini pemerintahannya Roh Kudus berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, bagimu pujian, hormat dan syukur. Akhirnya kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, biarlah kita pulang yang membawa berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa. Sukacita, damai, sejahtera, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh kekuatan, perlindungan, penghiburan, pembelaan serta kemenangan datang dari Allah Roh Kudus, mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, membuat kita berhasil dan beruntung apa saja yang kita perbuat. Tuhan memberkati hari ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.